Film ini akan berfokus pada seorang wanita muda cantik bernama Sunwoo yang saat itu sedang bertanding di final di kejuaraan Taekwondo tingkat SMA melawan Daeyeong. Sunwoo merupakan atlet berbakat yang seringkali menjuarai Taekwondo tingkat nasional, sehingga di pertandingan final kali ini dia sangat diunggulkan oleh semua orang untuk menjadi pemenangnya. Akan tetapi sebelum pertandingan itu dimulai, pelatihnya menginginkan Sunwoo kalah sebab sang pelatih menginginkan Daeyeong yang menjadi pemenangnya, karena Daeyeong merupakan anak dari ketua dan sebagai imbalannya Sunwoo nantinya akan mendapatkan uang serta dijanjikan untuk bergabung bersama tim profesional. 너 선수 생활 오래 해야 될 거 아니야? 응? Dengan perasaan yang berkecamuk di dalam hatinya, membuat Sunwoo pun akhirnya memilih untuk kalah di dalam pertandingan tersebut. Namun, karena Daeyeong malah menghinanya dengan mengatakan kalau Sunwoo memang ditakdirkan untuk menjadi pecundang, membuat Sunwoo marah yang kemudian bangkit menyerang Daeyeong bertubi-tubi. Setelah pertandingan, Sunwoo pun kembali ke lokernya, tetapi di dalam sana, Bongsun bersama dua rekanannya mencegah dirinya untuk bertanya tentang kenapa Sunwoo harus menyerang Daeyeong yang menjadi pemenangnya. Sunwoo tidak memperdulikan ucapan Bongsun. Yang tak lama kemudian, Daeyeong juga masuk ke dalam loker untuk menghina dirinya tentang kenapa orang miskin seperti Sunwoo masih saja berbuat masalah, sedangkan uang yang diberikan oleh ayahnya sudah dia terima. Mendengar penghinaan yang berulang kali diucapkan oleh mereka, Sunwoo pun tetap sabar dan hanya memperingatkan mereka untuk lebih menjaga perkataan mereka terhadap dirinya. Sunwoo pun lalu pergi. Akan tetapi keplakan tiba-tiba tangan Bongsun ke kepalanya membuat Sunwoo marah yang kemudian menghajar mereka semua tanpa ampun. Daeyeong sangat ketakutan melihat kebrutalan yang dilakukan oleh Sunwoo dan hanya mematung sambil mendengarkan umpatan kasar yang diucapkan Sunwoo kepada dirinya. Dan inilah I Kill You. Setelah lulus dari sekolah, Sunwoo bekerja menjadi seorang pengantar paket makanan serta supir pengantar anak-anak SD demi bisa bertahan hidup serta membiayai pengobatan ibunya yang saat ini berada di rumah sakit. Setiap harinya, Sunwoo selalu menyempatkan dirinya pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi ibunya yang sampai saat ini belum dioperasi sebab Sunwoo belum mampu untuk melunasi semua biaya operasi sang ibu. Dia memutar otaknya sambil duduk di kursi pengunjung agar bisa segera mendapatkan kekurangan uang untuk biaya operasi, dan tak sengaja melihat sebuah berita di televisi tentang peristiwa tabrak lari yang diduga dilakukan oleh seorang wanita cucu dari pemilik Bunan Construction. Seorang YouTuber sempat mengunggah video tabrak lari tersebut di media sosialnya. Namun karena wanita tersebut merupakan cucu dari orang yang cukup berpengaruh di Korea, membuat penyelidikan ini memakan waktu yang lama. Han Byung-soo jelas sangat marah kepada semua pengacaranya karena kenapa mereka tidak bisa menuntaskan persoalan kecil yang saat ini menimpa cucu kesayangannya. Maka oleh sebab karena itu, dia pun terpaksa memanggil kembali seorang mantan jaksa yang bernama Direktur Yong Sang-won untuk menuntaskan masalah yang sedang menimpa cucunya. 윤상무요? 아니 회장님, 지금 가뜩이나 회사 이미지도 안 좋은데 굳이 윤상무까지? 지금 이 상황에서 건달 출신 윤상무까지 들을 이유가 뭐 있어? 아이고, 이제부터 윤상무가 맡아서 해결할 거니까 니들은 서포트나 잘해. 회장님. Di hadapan Tuan Han,
Yeon pun menyarankan Tuan Han agar segera menjual saham perusahaan sebelum keadaan semakin parah. Apalagi menurut rumor yang dia dengar, perusahaan Tuan Han akan segera diselidiki terkait kasus pencucian uang. Tuan Han pun mendengarkan dengan seksama saran dari Yeon, sebab yang terpenting bagi dirinya adalah masa depan dari Jiyeon. Sementara itu di tempat lainnya, seorang pemuda yang bernama Ho Jong tengah berdiskusi dengan seorang YouTuber agar video lanjutan tentang Jiyeon segera dia upload di sosial medianya sebab dia ingin segera melihat Jiyeon masuk ke dalam penjara. Yang dilakukan Ho Jong itu sebenarnya adalah buntut kekecewaannya selama ini, lantaran kakeknya lebih peduli terhadap Jiyeon, padahal dia juga sudah bekerja keras demi keluarga ini meskipun dia bukanlah cucu kandungnya. Ho Jong tidak peduli meskipun Direktur Yeon dipanggil kembali kakeknya untuk mengurusi kasus Jiyeon, karena yang terpenting itu adalah Jiyeon bisa masuk ke dalam penjara. Esok paginya, para bocil-bocil yang diantar oleh Sunwoo terlihat malah sibuk memfoto dan merekam dirinya yang sedang bekerja. Sunwoo jelas dibuat kesal dengan perilaku mereka, namun yang dilakukan para bocil-bocil itu adalah memastikan kalau Sunwoo merupakan pelaku tabrak lari yang saat ini sedang viral di negara Korea. Sunwoo dibuat bingung dengan perkataan tersebut, yang kemudian melihat pelaku dari tabrak lari itu yang ternyata wajahnya sangat mirip dengan dirinya. 뭐야 이게? 엊그제 쌤 얼굴 톡톡이 올렸는데 조회수 벌써 2만이에요. 대박! Sunwoo pun lalu berniat pulang, meskipun dia masih kepikiran tentang seorang wanita yang wajahnya mirip sekali dengan dirinya. Yang tak lama kemudian, Yeon datang mengajaknya mengobrol penting empat mata dengannya, sebab itu ada hubungannya dengan cucu dari pemilik Bunan Construction. Yeon lalu memperkenalkan dirinya kepada Sunwoo dan langsung mengutarakan keinginannya yang dengan akan meminta Sunwoo menjadi Jiyeon untuk sementara waktu sebab mereka berdua sangatlah mirip hingga sulit untuk dibedakan. Sebagai imbalannya, Yeon akan melunasi semua biaya rumah sakit ibunya, dari tunggakan hingga operasi ibunya. Yeon mengerti kalau saat ini dia sangat bingung, tetapi Yeon hanya memberikan waktu kepada Sunwoo untuk berpikir hanya sampai besok pagi. Sunwoo yang tidak ingin dirinya dihina seperti saat SMA dulu, langsung menolak permintaan Yeon, apalagi yang dia bantu ini adalah seorang pecandu narkoba yang telah melakukan tabrak lari hingga membunuh 2 orang menurut berita. Sunwoo pun lalu pergi dari sana. Namun Yeon mencoba menahannya dengan mengatakan kalau sebenarnya peristiwa tabrak lari itu disebabkan oleh teman Jiyeon. Jiyeon hanya dijebak dan difitnah oleh orang-orang yang ingin menjatuhkan perusahaan kakeknya. Jadi sambil menunggu kondisi Jiyeon yang saat ini masih terguncang secara fisik dan pikiran, Yeon ingin Sunwoo menjadi Jiyeon sambil menyelesaikan semua masalah ini di pengadilan. Sebelum memutuskan apa yang harus dilakukannya, Sunwoo menyempatkan dirinya dulu ke rumah sakit sambil melihat video yang disebarkan oleh seorang YouTuber bernama Kwang tentang hidup enaknya Jiyeon yang sampai saat ini masih berleha-leha di rumah, padahal semua bukti tabrak lari tersebut jelas-jelas sudah diambil oleh kejaksaan sebagai barang bukti. Sunwoo pun dibuat bingung dengan keputusan apa yang harus dia ambil, mengingat saat ini dia juga sedang membutuhkan biaya untuk operasi sang ibu. Setelah memikirkan dengan matang-matang, Sunwoo akhirnya menyetujui permintaan Yeon, namun dia ingin bertemu dengan Jiyeon terlebih dahulu sebelum dia menerima pekerjaan ini. Mereka lalu melakukan perjalanan panjang ke Jeju, tempat persembunyian sementara Jiyeon. Sesampainya di sana, Yeon lalu menyita ponsel milik Sunwoo sebagai syarat keamanan, mencegah sesuatu yang mungkin saja membuat mereka dalam bahaya. Tak lama, Yeon lalu mempertemukan Sunwoo dengan Jiyeon, yang tentu saja membuat mereka berdua terkejut karena mereka berdua memang sangatlah mirip. 닮았네요. 이제 외부로 나가시는 거 부담 안 가지셔도 됩니다. 아무리 생각해도 Setelah melihat Sunwoo, Jiyeon malah seperti tidak ingin bila Sunwoo harus menjadi dirinya, sebab dia tidak ingin Sunwoo menanggung semua kesalahannya. Yeon lalu mencoba meyakinkan Jiyeon, dan dari percakapan mereka berdua, tak sengaja juga didengar oleh Sunwoo. Sunwoo mendengarkan obrolan mereka berdua dengan seksama, dan dari yang dia dengar, Sunwoo bisa memastikan kalau Jiyeon sebenarnya tidak bersalah sebab pelaku dari tabrak lari itu sebenarnya adalah temannya yang saat ini telah kabur ke Amerika. Tak lama, Jiyeon pun terjatuh akibat penyakit asmanya. Tetapi karena keadaan saat ini yang tidak memungkinkan untuk dia dibawa ke rumah sakit, membuat Sunwoo akhirnya memutuskan untuk membantu Jiyeon dalam permasalahannya. Setelahnya, Yeon menemui Ho Jong yang saat ini berada di kafe miliknya. Di hadapan Yeon, Ho Jong pun lalu berpura-pura peduli terhadap kondisi Jiyeon saat ini, sebab dia ingin mengetahui di mana keberadaan dari Jiyeon agar dia bisa mengekspos Jiyeon di muka umum.
Namun, meskipun Yeon tidak tahu niatan sesungguhnya dari Ho Jong, dia enggan memberitahukan di mana keberadaan Jiyeon, walaupun Ho Jong adalah kakak tirinya. Tujuan Yeon ke sana sebenarnya adalah untuk memperingatkan Ho Jong untuk tidak berbuat di luar kendalinya. Sebab Yeon akan memastikan orang-orang yang ingin menjerumuskan Jiyeon ke dalam penjara mendapatkan balasan yang setimpal. Apalagi jika bukan karena ibunya yang penggoda, Ho Jong tidak akan pernah menjadi bagian dari keluarga ini. Ho Jong yang marah mendengar itu memukul kepala Yeon dengan sebuah gelas. Yeon tidak membalas perbuatan tersebut dan hanya mengatakan sekeras apapun dia berusaha, dia tetap hanya akan menjadi cadangan untuk keluarga ini. Setelah merasa agak baikan, Jiyeon terbangun dari tempat tidurnya untuk menerima panggilan telepon dari Ho Jong yang memintanya untuk datang jam 6 ini ke Hotel California. Dia lalu bersiap akan pergi ke tempat yang dimaksud, tetapi Sunwoo mencegahnya sebab kehadirannya di sini adalah untuk menggantikan dirinya. Namun sebelum Sunwoo pergi, Jiyeon sempat membeberkan sebuah fakta penting jika sebenarnya Yeon sangatlah berbahaya. Dia sengaja membawa dirinya ke tempat ini agar dia bisa mencari kambing hitam atas perbuatan yang Jiyeon lakukan. Yeon berencana membunuh Sunwoo agar bisa digunakannya untuk meyakinkan publik jika Jiyeon mati karena overdosis. Jiyeon meminta Sunwoo untuk lekas pergi saja dari sini sebab dia tidak ingin membuat Sunwoo menanggung semua akibat yang disebabkan oleh dirinya. Dengan menggunakan setelan baju dan gelang milik Jiyeon, Sunwoo pun bisa keluar dari rumah persembunyian agar dia bisa kabur menjauh dari semua permasalahan ini. Tetapi dalam perjalanannya, tiba-tiba ada dua orang preman yang disewa oleh Ho Jong berniat membawa wanita yang mereka duga adalah Jiyeon. Meskipun sempat dibuat kewalahan dengan kemampuan bela diri Sunwoo, nyatanya mereka berdua masih sanggup untuk melumpuhkannya. Para preman itu lalu berusaha membawa Sunwoo ke tempat Ho Jong. Namun di saat mereka berdua membuka bagasi mobil, ternyata telah ada dua orang preman yang juga berniat membawa Sunwoo dari sana. Ho Jong lalu mendapatkan laporan dari anak buahnya dan mengatakan kalau dua preman yang mereka sewa itu telah gagal membawa Jiyeon. Bahkan keberadaan mereka berdua saat ini tidak diketahui di mana rimbanya. Ho Jong jelas marah mendengar hal tersebut dan meminta anak buahnya itu untuk segera menemukan di mana keberadaan Jiyeon, walaupun mereka harus berperang melawan Direktur Yeon. Sementara itu di suatu tempat, Yeon terlihat sedang melakukan transaksi emas kepada pembeli dari Cina sesuai dengan keinginan dari Tuan Han. Tak lama, dia mendapatkan telepon dari anak buahnya yang mengatakan kalau rencana mereka hampir saja gagal akibat preman-preman kiriman Ho Jong. Yeon berterima kasih karena mereka berdua bisa mengatasi permasalahan di sana. Tetapi yang terpenting itu adalah mereka bisa menjaga orang-orang itu agar tetap di sana sampai pesta halusinogen dimulai. Para bawahan Yeon telah sampai di Hotel California. Mereka lalu bertemu dengan sang manajer yang lalu dengan bantuan seorang pekerja hotel bernama Yong Jae mengantarkan mereka berdua ke kamar yang sudah Yeon pesan. Mereka berdua lalu mengikat Sunwoo pada sebuah kursi. Namun tak lama, ada seorang pria mabuk yang terus menggedor-gedor pintu kamar dan terus berteriak menanyakan tentang di mana keberadaan istrinya. Tak tahan dengan perilaku laki-laki itu, Lee lalu membuka pintu. Tetapi tiba-tiba pria itu mulai menghajar dua preman yang menyekap Sunwoo di dalam sana. 네 마늘 없다고 개새끼야. Setelah menghabisi dua preman itu, Kang lalu melepaskan penutup mulut Sunwoo dan mengatakan kalau dia hanyalah orang sewaan yang ditugaskan untuk membawa Jiyeon dari sana atas perintah Ho Jong. Sunwoo lalu terhubung dengan Ho Jong dan Sunwoo yang belum menyadari situasi yang tengah terjadi mengatakan kalau dia bukanlah Jiyeon dan keberadaannya di sini disebabkan oleh Direktur Yeon. Ho Jong jelas tertawa mendengar itu, sebab adik tirinya itu sekarang bisa berakting. Dia tidak peduli dengan bagaimana nasib dirinya saat ini, karena jika Jiyeon ingin tetap hidup, dia harus menandatangani sebuah surat peralihan kekayaan miliknya.
Kang pun lalu bersiap untuk membawa Sunwoo dari sana. Tetapi tiba-tiba Sunwoo melakukan perlawanan. Kang berniat membunuh Sunwoo karena perbuatannya barusan. Namun tiba-tiba dari belakang, Lee yang ternyata masih hidup melemparkan kapak yang membunuh Kang saat itu juga. Setelah berhasil melumpuhkan mereka, Sunwoo berusaha keluar dari dalam hotel. Dia terus berlari menyusuri lorong hotel hingga bertemu dengan dua orang preman suruhan Hojong di dalam sebuah lift. Sunwoo mencoba berontak dan berlari menjauh dari mereka berdua, tetapi usahanya sia-sia saja sebab dia malah terjebak pada sebuah lorong. 그래봐야 소용없어. 어이, 근데 방에서 어떻게 빠져나왔어? 괜찮냐? Setelah mengalahkan mereka berdua, Sunwoo pun melanjutkan pelariannya. Tetapi karena ada beberapa orang yang ingin membawanya, Sunwoo terpaksa bersembunyi di sebuah ruangan hotel yang di dalamnya ternyata adalah tempat tinggal dari Yongjae. Hilangnya Sunwoo jelas membuat semua orang yang ada di hotel panik dan segera berpencar untuk mencari di mana keberadaan Sunwoo. Sang manajer menelepon Yeon untuk mengabari situasi yang sedang terjadi, yang tentu saja membuat Yeon sangat marah dan meminta sang manajer untuk segera mencari keberadaan Sunwoo sambil menunggu kedatangannya di Hotel California. Sunwoo pun lalu mencoba meminta tolong kepada Yongjae, tetapi karena Yongjae merupakan anak yang istimewa, dia pun tidak bisa membantu banyak Sunwoo di sana. Malahan akibat teriakan suara dari Yongjae membuat para preman-preman suruhan Hojong bisa menemukan di mana keberadaan dari Yongjae. Mereka lalu membuka paksa pintu hotel tersebut agar bisa menemukan di mana keberadaan dari wanita yang menjadi target dari bos mereka. 어디서 온 거야? 아, 이년이 진짜. 뭐게? Berhasil lolos dari mereka, Sunwoo pun mencoba kabur melalui jalur lift makanan yang ditunjukkan oleh Yongjae. Setelah berhasil sampai di lantai 1, Sunwoo pun berusaha mengendap-endap keluar dari sana. Tetapi ternyata beberapa preman Yeon telah mencegat pelariannya di pintu masuk hotel. Dalam keadaan terjepit, Sunwoo pun mengatakan kalau dia bukanlah wanita yang mereka cari. Namun karena ternyata kalau mereka semua tahu tentang siapa identitas asli dirinya, Sunwoo pun terpaksa melakukan perlawanan meskipun dia harus menghadapi puluhan preman yang berniat menangkapnya. Meskipun dikepung, Sunwoo masih bisa memberikan perlawanan terhadap para preman yang mengepungnya. Namun karena jumlah mereka yang terlalu banyak, dia pun berhasil dilumpuhkan dengan menggunakan setrum kejut. Yongjae yang khawatir mencari di mana keberadaan Sunwoo di tempat rahasia hotel khusus para pecandu-pecandu narkoboy. Dia membuka satu persatu ruangan demi mencari keberadaan Sunwoo hingga menemukan Sunwoo dalam kondisi tak sadarkan diri di salah satu ruangan di sana. Yongjae lalu membangunkan Sunwoo, tetapi gara-gara mendengar suara langkah kaki salah satu preman menuju ruangan Sunwoo, Yongjae lalu bersembunyi di belakang kursi.
Taewang mencoba menyuntikkan narkoboy ke tubuh Sunwoo agar dia mati overdosis sambil melihat video peristiwa tentang tabrak lari yang diupload di YouTube. Taewang lalu mencoba menyuntikkan narkoba tersebut. Namun tiba-tiba Sunwoo bangkit yang kemudian menyerang Taewang hingga dia tak sadarkan diri. Melihat rekaman tersebut membuat perasaan Sunwoo tak karuan sebab sifat Jeon ternyata tidak seperti yang dia kira. Sunwoo lalu berusaha keluar bersama dengan Yongjae. Akan tetapi di saat mereka berdua telah sampai di lobi hotel, Hojong telah sampai di sana dan berniat ingin membawa Sunwoo pergi dari sana. Sunwoo dan Yongjae berusaha lari kabur dari kejaran Hojong dan lainnya menggunakan lift makanan menuju kembali ke lantai dapur atas hotel. Sesampainya di sana, Sunwoo dan Yongjae mencoba kabur, namun anak buah Hojong pun juga telah sampai di tempat tersebut sehingga pertarungan pun sempat terjadi di tempat itu. Sunwoo pun memutuskan untuk pergi dari sana meninggalkan Yongjae di sana sendirian dan tak berselang lama Hojong yang telah sampai di sana dibuat kesal sebab dia tak percaya kalau ketiga anak buahnya itu bisa dihabisi dengan mudah oleh Jeon. Dia lalu ingin segera bergegas dari sana mencari keberadaan Jeon. Namun belum juga dia beranjak dari sana, dia mendengar suara gaduh dari dalam gudang penyimpanan makanan yang ternyata adalah Yongjae. Hojong lalu menyeret Yongjae ke hadapan sang manajer dan langsung menginterogasinya tentang di mana keberadaan dari Jeon. Namun karena Yongjae memang tidak tahu di mana keberadaan Jeon, membuat Hojong sangat marah sebab sedari tadi dia bersama dengannya. Hojong berniat memukul Yongjae, tetapi tak sengaja Yongjae malah memukul leher Hojong yang mengakibatkan dia harus menerima tendangan dan pukulan dari anak buah Hojong. Sementara itu, Sunwoo terlihat masih berusaha untuk membuka sebuah pintu akses keluar melalui atap gedung. Ia lalu menggunakan pisau untuk membuka kait kunci pintu tersebut. Akan tetapi, setelah dia berhasil membukanya, ternyata Hojong sudah berada di sana. Sunwoo lalu mencoba untuk melawannya. Namun dari belakang, anak buah Hojong telah bersiap dengan tongkat besinya. Dengan kondisi tubuh yang terikat, Hojong menunjukkan sebuah surat pengalihan saham yang harus ditandatangani oleh Sunwoo. Melihat hal tersebut, Sunwoo pun berpura-pura kalau dia akan menandatangani surat tersebut. Namun, ketika Hojong akan melepaskan ikatan Sunwoo, Yeon datang bermaksud menghentikan apa yang Hojong ingin lakukan terhadap Sunwoo. Terjadi perdebatan di antara mereka berdua, yang tentu saja pada akhirnya memaksa kedua kubu untuk saling bertarung. Melihat situasi yang sedang terjadi, Sunwoo pun berusaha membuka ikatan yang membelenggu tangannya. Melihat Hojong yang tak berdaya, Yeon pun mencoba mengambil sebuah surat yang berada di saku baju miliknya. Dan setelah mengetahui tentang apa yang ada di dalam surat tersebut, Yeon lalu merobeknya dan mengatakan kalau tidak mungkin orang asing sepertinya bisa masuk ke dalam keluarga besar Tuan Han. Apalagi semua rekaman tentang kecelakaan itu semua berawal dari dirinya. Tuan Han tidak bisa menerima ada pengkhianat di dalam keluarganya. Maka untuk menebus semua kesalahan ini hanyalah kematiannya saja. Setelahnya, Yeon pun lalu segera memberikan perintah kepada semua anak buahnya untuk keluar dari sana serta membereskan semua kekacauan yang ada di hotel ini. Tak lama, Yeon menerima panggilan telepon dari Jeon yang menanyakan tentang apakah dia sudah membereskan semua masalah yang ada di sana. Sebab Jeon ingin malam ini semua berakhir.
Sunwoo lalu berbicara dengan Jiyeon melalui sambungan telepon dan tak menyangka kalau semua ini adalah rencana mereka berdua. Dia menyesal telah membantu dirinya karena tak menyangka kalau Jiyeon mempunyai hati yang sangat licik. Bawahan Yeon tak lama masuk ke dalam sana, yang kemudian memberikannya sebuah kotak kecil yang berisikan sebuah jarum suntik serta narkoboy yang nantinya akan disuntikkan ke tubuh Sunwoo. Seakan-akan nantinya itu adalah mayat Jiyeon yang telah mati akibat overdosis. Sebelum menyuntikkan alat suntik itu, Yeon pun sedikit bercerita kalau Jiyeon itu mempunyai perilaku yang sangat gila. Malam itu di saat dia menabrak dua orang manusia, Jiyeon sangat sadar dan memang sengaja menabrakkan mobilnya itu kepada dua orang tersebut, padahal teman-temannya sudah berusaha untuk menghentikan diri. Jiyeon merasa kalau dia akan lolos dari segala jeratan hukum yang menjeratnya, sebab dia yakin kalau kakeknya pasti akan membantu dirinya. Semuanya mungkin berjalan sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Akan tetapi, beredarnya video tabrakan dirinya yang disebarluaskan oleh seorang YouTuber membuat posisinya terjepit sehingga Tuan Han tidak mampu berbuat banyak untuk menutupi kasus cucu kesayangannya tersebut. Orang-orang kejaksaan yang Tuan Han suap pun tidak mampu berbuat banyak. Maka oleh sebab karena itu, dia ditarik kembali ke kejaksaan untuk menyelesaikan semua masalah ini. Awalnya dia pun bingung harus memulai dari mana, tetapi setelah dia melihat sebuah video dirinya, dia pun langsung menemukan jalan keluar dari semua permasalahan Tuan Han. Rencananya dari awal adalah untuk meyakinkan Sunwoo terlebih dahulu, setelah itu drama akan dia ciptakan sehingga membuat dirinya percaya dengan semua cerita Jiyeon. Yeon akan membunuh Sunwoo menggunakan narkoboy agar publik juga percaya kalau yang mati overdosis itu adalah Jiyeon, sebab dulunya Jiyeon pernah tersandung kasus narkoba. Jiyeon lalu mendekati Sunwoo dan akan menyuntikkan narkoboy itu ke tubuhnya. Namun sebuah pesan di ponsel milik Sunwoo menghentikan niatannya sementara. Yeon lalu membuka ponsel itu dan mengatakan kalau pesan itu berasal dari rumah sakit yang memberitahukan kepadanya kalau saat ini ibunya telah mati. Sunwoo sangat sedih mendengar hal tersebut dan yang bisa dilakukannya saat ini adalah segera lepas dari ikatan yang membelenggunya untuk membalaskan perbuatan yang dilakukan Jiyeon selama ini terhadapnya. Setelah berhasil membuat Yeon jatuh, Sunwoo pun segera melepaskan ikatan Yongjae, namun belum juga dia menjauh dari sana, Yeon bangkit yang kemudian mencoba menyerang kembali Yeon. Sunwoo akhirnya mampu membuat Yeon tak sadarkan diri. Dia lalu berusaha pergi dari sana. Namun sebelum dia keluar dari hotel, Sunwoo berencana akan masuk lebih dulu ke tempat di mana teman-teman Jiyeon berada. Tujuannya tentu saja hanyalah satu, membuat video bersama dengan teman-teman Jiyeon saat mereka menggunakan narkoba agar dia bisa mengirimkannya kepada YouTuber yang selama ini mengupload video kasus Jiyeon, agar dia bisa segera menyebarkan video penting tentang kelakuan Jiyeon selama ini kepada khalayak umum. Setelahnya, Sunwoo pun pergi menuju ke tempat Jiyeon berada. Namun yang tidak dia sadari, ternyata Yeon berhasil bangkit kembali dari pingsannya. 영재야, 하루만 기다려. Setelah menurunkan Yongjae di tempat yang aman, Sunwoo pun lalu bergegas masuk ke rumah Jiyeon dengan menghajar satu persatu pengawal Jiyeon yang ada di sana. Setelahnya, Sunwoo masuk ke dalam sana. Namun di dalam sana, Jiyeon telah menunggunya dengan pistol laras panjang miliknya. Jiyeon dipukul habis-habisan oleh Sunwoo yang tentu saja membuat kepalanya berdarah hingga tak sadarkan diri. Jiyeon pun terbangun dari pingsannya dan mendapati dirinya dalam kondisi terikat dengan baju yang sudah ditukar oleh Sunwoo. Sunwoo lalu mengambil jarum suntik yang di dalamnya berisikan narkoboy dengan dosis tinggi, yang bila jarum itu disuntikkan ke tubuh manusia bisa dipastikan orang itu akan mati akibat overdosis. Sunwoo pun mengatakan jika dia ingin tetap hidup, Jiyeon diharuskan untuk menelepon kakeknya sesuai dengan catatan yang Sunwoo tulis. Apalagi saat ini
Hanya kakeknya saja yang bisa untuk menghentikan Yong Sanbu. Dan jika nantinya dia salah berbicara ataupun main-main, Sunwoo akan menyuntikkan narkoba ini ke tubuhnya. Sunwoo yang menyadari kalau Yeon telah sampai di sana lalu melepaskan ikatan Sunwoo. Dia lalu berpura-pura menelepon seseorang. Tujuannya tentu saja agar Jiyeon menyerangnya dari belakang. Sunwoo bisa saja menghentikan perbuatan Jiyeon yang ingin menyuntikkan narkoba itu ke tubuhnya. Tetapi karena Sunwoo ingin kejadian ini dilihat oleh Yeon, dia mengulur-ngulur waktu hingga Yeon melihat peristiwa ini. Yeon dibuat sangat bingung oleh kedua wanita tersebut hingga dia akhirnya memutuskan untuk melumpuhkan Jiyeon yang asli, sebab sebelumnya dia melihat kalau Sunwoo memakai baju serta gelang yang dipakai oleh Jiyeon saat ini. Yeon kemudian menyuntikkan jarum suntikan yang berisikan narkoba ke leher Jiyeon hingga akhirnya Jiyeon mati akibat overdosis. Melihat Jiyeon mati agak membuat Yeon ragu, sebab dia meyakini kalau orang yang dia bunuh itu sebenarnya memang Jiyeon yang asli. Tetapi karena sudah terlanjur, dia pun ingin menghilangkan perasaan buruknya tersebut. Tak lama manajer No datang ke sana, bermaksud menjemput nona muda mereka agar segera berangkat menuju ke bandara. Sesampainya di bandara, perasaan buruk Yeon menjadi kenyataan. Sebab ketika dia menawari Jiyeon minuman bersoda, Jiyeon malah meminum itu tanpa mengeluh sedikit pun. Padahal setahu dirinya, Jiyeon tidak bisa minum minuman bersoda. Sunwoo tidak mempermasalahkan jika memang Yeon mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Sebab jika memang dia ingin memberitahukan Tuan Han jika Sunwoo bukanlah Jiyeon, pasti dirinya akan mendapatkan masalah lantaran orang yang telah membunuh Jiyeon adalah dirinya. Yeon pun juga menyadari hal tersebut, tetapi jika ingin semua berjalan dengan sebagaimana mestinya, dia ingin Sunwoo penuhi satu permintaannya, yaitu membagi dua uang yang ada di dalam koper. Sunwoo pun hanya tersenyum mendengar hal tersebut dan hanya mengatakan sampai jumpa sebelum mereka berpisah di bandara. 나중에 봐. Setelah melepaskan kepergian Sunwoo ke luar negeri, Yeon pulang dengan diantar oleh kedua anak buah Tuan Han. Mereka sempat berhenti di dekat sungai, sebab manajer No ingin pipis dulu di sana. Tak lama Tuan Han melepon Yeon untuk sekedar menanyakan tentang bagaimana keadaan cucunya. Namun sebenarnya itu hanyalah sebuah pengalihan, sebab Tuan Han telah menyiapkan sebuah rencana untuk membunuh Yeon di tempat tersebut. 출발하자. 네. 니네 할아버지밖에 없잖아. Sedikit kelas balik sebelum peristiwa ini pun terungkap di saat Jiyeon menghubungi kakeknya sesaat sebelum Yeon datang ke sana. Di dalam percakapan tersebut, Jiyeon telah meminta kakeknya untuk membunuh Yeon setelah dirinya pergi ke luar negeri, sebab dia takut kalau Yeon akan memanfaatkan kejadian ini di masa depan untuk meneror dirinya. Tuan Han pun hanya tertawa mendengar itu, sebab sebenarnya dia juga telah menyiapkan sebuah rencana untuk membunuh Yeon setelah Jiyeon berangkat ke luar negeri, karena dia mengetahui seluk-beluk dari Yeon sudah lama. Dan sebelum film berakhir, di dalam sebuah video yang dikirimkan oleh Sunwoo ke seorang YouTuber yang sering mengupload video tentang dirinya, Sunwoo yang mengaku sebagai Jiyeon pun mengatakan kalau dalam peristiwa tabrak lari itu, dia memang sengaja menabrak dua orang itu dalam keadaan menggunakan narkoba. Dia meminta sang YouTuber untuk mengekspos semua kejahatannya, sebab semua ini juga karena sifat manja dari kakeknya yang sering membiarkan dirinya menggunakan kekayaannya untuk berbuat sesuka hatinya. Dirinya mungkin tidak bisa masuk penjara ataupun menebus semua kesalahannya dengan hukum, sebab dirinya akan memastikan dirinya mati menggunakan narkoba yang selama ini dia pakai. Terima kasih seluruh sudah menonton ragam film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you.